Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang katanya sebelum datang ke Mata Najwa sudah minum obat. Sudah minum obat katanya sebelum datang ke sini. Terima kasih sudah mau datang. Dari pagi ya. Banyak pesan-pesan nggak mau datang ke Mata Najwa? Banyak yang pesan-pesan nggak Pak Ahok? Banyak juga tuh. Bilang apa? Ya doain supaya nggak ngaco ngomongnya. Sejauh ini sih belum ngaco. Yang saya tunggu yang ngaco. Atau mungkin setelah melihat ini akan ngaco. Kita akan putarkan lagi pemirsa ketika Ahok menjadi tuan rumah Mata Najwa mewawancarai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita lihat mesranya Mega dan Ahok. Tapi ibu pasti sudah tahu kalau Pak Jokowi ibu yakin jadi presiden, pasti saya jadi gubernur. Nah, pandangan ibu tentang nasionalisme ini perlu ibu mungkin ceritakan Bu, supaya orang bisa mengerti jalan pikiran ibu yang sebagian orang menganggap ini pasti salah Bu Mega nih, Ahok si kafir jadi gubernur. Ini mesti cerita nih Bu, minimal belain saya lah Bu, baru dilantik Bu. Saya bela kan nggak pakai ngomong, saya bela dengan tindakan. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak Bu. Jadi menurut ibu gimana tuh Bu? Oh kalau saya setuju. Ada pembenaran. Pemimpin tuh seperti apa? Nah tentu kan saya juga bertanya seperti apa ya. Resepnya hanya dua Pak Ahok, yaitu apa? Satu, marah. Kedua, kalau mesti teken-teken, kan cuma kita yang teken Pak. Jadi kertasnya dan sebagainya jangan kasih orang. Nah diingat itu Pak, udah jadi gubernur. Jadi malam ini kita putuskan Ahok boleh marah. Asal tekennya jangan kasih orang. Iya. Karena hubungan yang mesra itukah Pak Ahok, Anda masih yakin di saat-saat terakhir injury time kalau tidak cukup KTP, Megawati akan menjadi penyelamat Ahok untuk maju jadi gubernur? Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak yakin. Karena kita sudah putuskan apapun yang terjadi, teman Ahok kumpul sudah, kita masih udah di tangan orang Jakarta yang teman Ahok udah. Saya pun sudah siap kalau nggak begitu sudah sampai Oktober 2017 selesai. Makanya nanti APBD kita udah mulai susun APBD April ini KUHP-PAS. Nanti APBD DKI itu sudah akan gunakan template. Sehingga APBD kami bukan hanya secara e-budgeting, kita udah buka. Nah saya harapkan sampai Oktober 2017 orang bisa lihat sebuah sistem budgeting yang betul dengan template, dan Pak Jokowi sendiri pun berharap ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalaupun tidak lagi menjabat untuk periode yang kedua, tidak masalah? Ya kalau orang udah nggak gubernur ya apa? Kadang-kadang politik kan persepsi gitu. Kita terus juga menunggu berhasil kan. Kalau bisa berhenti, paling orang bilang aduh sayang ya Ahok nggak bisa maju, ya udah paling enak deh, happy exit namanya. Jadi kalau anda akan bersyukur kalau tidak jadi saya selalu bersyukur. Kalau memang nggak jadi juga bersyukur, dan persepsi. Politik itu menarik. Sama waktu saya dulu di Bangka Belitung, ketika dicurangin nggak jadi gubernur, semua pendukung saya selalu ngomong gini, coba kalau Ahok jadi gubernur, Bangka Belitung kita nggak sebabak belum sekarang katanya gitu kan. Tapi dalam hati saya, gua jadi gubernur ya udah, tahu mau ngapain di situ aja mikir kayak gitu ya. Tapi persepsinya bagus kan. Ini saya sekarang orang ketemu saya di Bangka Belitung, aduh Ahok sayang nih ya nggak jadi gubernur kami ya. Kalau mau jadi gubernur pasti kita nggak susah. Saya habis pikir, oh kalau jadi gubernur nggak berhasil kacau tuh. Ya, sama dia kemarin waktu DPRD mau impeachment saya, kenapa saya berani lawan semua DPRD? Kalau dia berhasil menurunkan saya, pasti orang Jakarta nggak bilang, aduh sayang ya Ahok ya. Kalau dia nggak diturunin jadi gubernur, Jakarta udah hebat. Nah saya selesai tugas belum jadi hebat Jakarta ya. Mendingan dikira hebat terus dikeluarin. Terus semua orang bilang sama saya, aduh sayang ya Ahok ya, lu nggak jadi gubernur lagi ya. Terus dalam hati gua, iya ya sayang ya, tapi apa mau buat gitu ya. Tapi jadi yang penting persepsinya. Iya, jadi kan tanya jadi kemana-mana enak. Tapi coba kalau sekarang nggak jadi turunin saya sampai 2017 nih, kalau saya nggak bisa ngatasi banjir, macet, anggaran macam-macam, tapi semua orang kan maki-maki saya. Ah ngomongnya lu kagak bisa kerja lu.
Nah, kita kerja setengah mati sekarang. Kita takut kan, takut selesai, nama kita rusak. Oke. Itu aja masalah. Itu ya saya pikir bagi saya bisa dipercaya kerja, ini juga baik, kita yang kerja. Kalau memang nggak dipercaya lagi juga baik, semua baik. Dan pasangan kerja menjadi penting tidak ketika sekarang akhirnya bersama Pak Heru, bukan bersama Pak Jarod? Ya, saya tahu itu pada Pak Jarod sebetulnya. Tapi Pak Jarod kan nggak berani istilahnya bertaruh kan. Saya bilang gini, Pak Jarod, kelihatannya teman Ahok ini apa ya? Mereka meragukan, mereka adalah orang yang percaya demokrasi. Teman Ahok ini percaya demokrasi adalah pilihan kita. Mereka juga percaya bahwa demokrasi mesti ada partai politik. Tapi di dalam benak mereka meragukan pengurus di dalam partai. Nah, saya kan tentu susah meyakinkan mereka. Nah, makanya lebih baik ini aja deh Mas Jarod ikut aja saya, dimasukin namanya di dalam formulir. Kalau nanti partai PDIP tidak mau dukung pun, Mas Jarod ya ikut aja saya gitu loh. Oke. Nggak mau dia masih setia sama partai. Saya bilang tidak perlu PDIP boleh nyalonin orang juga, partai yang lain tuh nggak. Jadi wakil ikut saya boleh nyalonin orang lain. Oh, Anda mau memecah belah PDI itu bukan namanya? Bukan dong. Iya dong. Jarod itu nggak dihitung PDIP, kalau menang kan sama-sama untung. Masa ketua DPP nggak dihitung PDIP, itu berarti Anda mau menjebak PDIP? Ya, saya cuma nawarin. Dan dia nggak mau, dia tetap setia kepada partai. Oke, Pak. Ya sudah, kalau gitu mohon maaf, saya akan pilih Heru. Itu aja. Akan memilih Heru. Kita ada cuplikan pernyataan Pak Heru soal ketika diajak Pak Ahok menjadi calon. Kita lihat sama-sama. Ya. Riau, kalau hanya seperti itu saya harus mendampingi Pak Gubernur. Sekali lagi, kalau itu harus yang terbaik untuk Pak Gubernur, saya akan. Oke, mohon maaf, kita nanti akan tolong produser di atas tolong dipastikan suaranya akan bisa keluar. Tapi tadi Pak Heru bercerita kenapa dia dipilih Pak Ahok. Anda sendiri memilih Heru kenapa Pak Ahok? Ya, pertama saya bilang yang paling penting ini kepercayaan. Ini ribuan tahun lalu Lao Tzu sudah ngomong, kalau negara mau maju itu unsur penting itu ada kepercayaan. Ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat. Betul, 5 unsur. Jadi kalau cuma tinggal satu unsur kepercayaan adalah nomor 1. Nah, dulu orang nggak percaya ada politisi, ada pejabat yang jujur, yang bekerja. Jadi ketika Pak Jokowi muncul, orang tiba-tiba percaya. Wah, ada loh politisi seperti itu, aku kecipratan aja. Nama juga Ahok, ada hoki ya nggak numpang Pak Jokowi itu. Nah, aku kecipratan nih, orang lihat Pak Jokowi lihat saya. Tapi beda kalau Pak Jokowi, rakyat merasa Pak Jokowi adalah saya maksudnya rakyat. Kalau lihat Ahok, beda, Ahok beda, tapi ini tukang pukulnya saya, kira-kira gitu. Jadi kecipratan di situ. Nah, ini buat marahin orang, jadi ikut. Lalu, apa unsur yang penting? Rakyat juga nggak percaya birokrat itu jujur, bekerja dengan baik. Makanya harus PNS membuktikan. Lalu waktu PNS terpadu satu pintu kami, saya bilang semua nggak boleh pakai baju yang umum, harus pakai baju PNS. Supaya rakyat ngerti, orang Jakarta ngerti kalau dia urusan izin semua gampang, yang nguruskan itu PNS loh. Berarti ada PNS yang jujur, nggak ngutip duit. Nah, kalau saya bisa mengajak PNS maju, semua akan ngincer dia kan. Semua lawan akan cari dia dong. Heru ini siapa? Ini Heru bisa dipercaya, jujur, Anda Ya kan percaya? saya kenal dia itu dari waktu kasus Waduk Pluit. Dia masih di utara sebagai Sapras lah, Prasarana dan untuk bagian di Jakarta Utara. Oke. Lalu ketemu Pak Jokowi putuskan dia orang bagus nih. Lalu kita tarik Heru ke Biro KDH, Biro Kepala Daerah, ngurusin Pak Jokowi dan saya. Lalu kemudian ketika kita mau beresin Waduk Pluit lagi, Pak BMW terus Paul untuk beresin lahan, siapa yang ngerti, yang bisa dipercaya, yang jujur, yang nggak mungkin main. Kita berdua putuskan untuk Pak Heru nih, putus lagi dia jadi wali kota. Oke, Pak Ahok, jadi pertanyaannya lebih bagus Pak Heru atau Pak Jarod? Kalau dari sisi PNS, ya Pak Heru dong, Pak Jarod nggak bisa bandingin dong. Ini kan nggak bisa apel ke apel. Yang paling melengkapi Ahok? Yang mana?
Yang mana? Kalau Pak Jarod mau ikut ya Pak Jarod, kita ada hubungan. Tapi kalau buat untuk obsesi saya untuk Jadi Pak meyakinkan, Heru ini opsi sisa? obsesi saya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atau rakyat DKI bahwa persepsi kalian suzon kalian kepada seorang birokrat itu pasti korup, pasti malas, salah. Ini saya kasih tahu kalian, masih banyak birokrat, masih banyak PNS yang bekerja dengan baik, yang jujur, yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi. Makanya saya taruh dulu. Yang juga ramai selain tudingan deparpolisasi Pak Ahok, yang juga ramai adalah ketika Anda bicara soal biaya politik. Itu juga menjadi ramai dan mendapatkan tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya adalah tanggapan dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Saya ingin kita sama-sama dengarkan apa tanggapan Tri Risma hari ini soal maju independen atau maju lewat partai politik berikut ini. Minta-minta mahar dan nggak ada. Demi Allah, demi Tuhan nggak ada. Saya nggak ngasih 1 rupiah pun. Kalau itu vaksinnya, itu di agama itu nggak boleh minta jabatan. Itu nggak boleh di agama itu. Nah kemudian kenapa aku nggak independen gitu kan ngomong? Kalau independen berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan itulah. Nah itu bagian dari amanah gitu. Jadi saya itu jadi bedanya di situ gitu loh. Makanya saya bukan duduk ini bukan ngomong ini, cuman saya harus bela juga. Saya tuh enggak dimintain uang sama sekali. Gitu loh. Saya yakin juga Pak Ahok enggak diminta. Saya yakin Pak Ahok tidak dimintai uang, dan juga kalau maju independen itu artinya nafsu jabatan. Anda memang nafsu berambisi punya jabatan Pak Ahok? Jadi pertama, memang PDIP dulu nggak pernah minta uang saya. Nasdem juga nggak pernah. Saya nggak pernah mengatakan mereka minta uang sama saya. Jadi kalau bilang nafsu jabatan tergantung Anda dari sisi mana. Kalau posisi saya, kalau saya nafsu jabatan, saya langsung ke PDIP dong. Anda lebih suka dikasih tiket bus atau dikasih 1 Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz. Nah itu buktikan seperti itu. Lagi pula yang bergerak seperti ini siapa? Kan teman Ahok yang memulai. Saya kalau nafsu jabatan, saya sudah nggak berani ribut sama DPRD. Kan bisa diimpis lawan semua partai. Kalau saya nafsu jabatan, saya mana berani buka-buka lawan semua. Kalau saya nafsu jabatan, berani nggak saya nantang semua orang. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup saya. Itu baru namanya bersih gitu loh. Kalau saya nafsu jabatan, aku baik-baikin semua orang. Ngapain marah-marahin orang? Kalau nggak gini kan repot gitu loh. Iya, Kalau tidak nafsu jabatan, tetapi kenapa mencoba banyak posisi?